Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama, D4, kuda F6, C4, E5. Ini adalah gambit Budapest. Putih bidak maju D5, hitam gajah C5. Di sini banyak juga pemain putih. Gajah G5 mengikat kuda di F6. Dan di sini saat kuda melompat ke E4, putih beranggapan juga dan sering kalau hitam lupa ada menteri di belakang dan putih pukul menteri. Tapi di sini putih sudah terjebak. Gajah pukul bidak F2 skakmat. Nah sahabat catur, ini jebakan tingkat pemula dan wajib juga Anda ketahui. Sekarang partai yang kedua, D4, kuda F6, C4, E5, D5, gajah C5, putih, gajah G5, dan di sini hitam kembali kuda E4. Nah, pada posisi ini putih sebelum makan menteri dia perhatikan dulu apa rencana kuda. Rupanya dia paham kalau dia pukul menteri maka akan skakmat dengan gajah di F1. Maka di sini putih tentu terpaksa mundur, gajah ke E3, dan hitam gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, hitam menteri skak H4, putih terpaksa tutup, hitam pukul bidak mengancam benteng, kuda F3 mengancam menteri, menteri mundur H6, dan hitam sudah unggul satu bidak dan posisi putih juga sudah hancur. Sebab di sini berkemungkinan paling langkah putih tentu benteng mengancam kuda dan kuda pukul gajah atau ke F5 tetap unggul hitam. Anggaplah pukul gajah, tentu raja benteng pukul gajah, dan posisi hitam sudah unggul dengan kemenangan satu bidak dan juga menang posisi. Sekarang posisi yang atau permainan yang ketiga, bidak D4, kuda F6, C4, E5. Di sini putih tidak memajukan bidak D5, tetapi dia menerima korban hitam, bidak pukul bidak, putih kuda E4, hitam banyak juga bidak A3, melindungi rencana skak, hitam ke peta B4, hitam bidak D6, mengancam bidak. Di sini tentu karena putih sudah unggul bidak, umumnya bidak pukul bidak, hitam gajah pukul bidak. Dan di sini banyak juga pemain putih yang tidak terlalu paham teori. Dia bidak G3 tujuannya untuk mengeluarkan gajah ke G2, tetapi di sini putih sudah terjebak. Kuda pukul bidak
mengancam benteng dan menteri. Raja pukul kuda, dan gajah pukul bidak ketiga mengancam raja, dan menteri sudah lenyap. Sebab di sini apabila raja atau bidak yang pukul, tentu menteri pukul menteri, dan posisi hitam sangatlah unggul. Sekarang partai yang keempat, D4, kuda F6, C4, E5, bidak pukul bidak, kuda E4, menteri C2 mengancam kuda, hitam gajah B4 skak, putih kuda tutup D2, sambil menteri tetap mengancam kuda, hitam bidak D5 melindungi kuda, putih makan potong ke D6. Di sini hitam gajah F5 menambah bantuan terhadap kuda di E4. Putih menteri A4 sambil mengancam gajah di B4 dan skak. Tentu hitam kuda terpaksa tutup sambil melindungi gajah. Dan di sini banyak juga putih ingin mengusir gajah dengan bidak A3. Dan di sini hitam kuda C5 mengancam menteri. Dan di sini putih juga gajah pukul bidak C7 juga mengancam menteri. Hitam menteri E7 menghindar dari ancaman bidak, dan pada posisi ini melihat menteri yang terancam, satu-satunya jalan tentu putih menteri D1, dan di sini putih sudah terjebak kuda D3 skak emat. Sekarang partai yang kelima, D4, kuda F6, C4, E5, bidak pukul bidak, kuda E4, menteri E2 mengancam bidak, bidak D5, C pukul D5, menteri D5, putih menteri pukul bidak C7, hitam gajah skak ke B4, kuda terpaksa tutup, hitam kuda pukul kuda. Di sini putih menteri pukul gajah skak, raja E7, di sini bila menteri pukul benteng, tentu open skak mat karena gajah dan kuda mengancam sekaligus, dan raja pun tidak punya tempat lari karena ada menteri. Dan di sini tentu putih terpaksa menteri skak C7, raja E6, dan sampai di sini putih sudah kalah total. Paling-paling dia mengorbankan menteri ke C3 atau ke D6, tetapi tetap kalah karena menteri lenyap. Seandainya gajah yang pukul kuda, tentu menteri pukul kuda juga skak mat. Bagaimana seandainya bidak maju E3, tentu kuda pukul gajah open skak,
Seandainya gajah atau raja di sini ke E2, tentu kuda C6. Bila bida F3, tentu benteng A C8 dan bila menteri pukul bidat, jelas kuda D4, raja pukul, menteri pukul menteri, dan putih sudah kalah total. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan yang wajib Anda ketahui agar Anda benar-benar aman dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.